Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton di channel ini. Dan buat kalian yang pertama kali melihat channel ini dan nantinya merasa terhibur dengan cerita yang saya bawakan, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Like dan komen karena bentuk dan dukungan kalian itu sangat-sangat membantu channel ini untuk bisa berkembang lagi. Karena ini adalah segmen cerita pendek, jadi langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Dan cerita horor kita mulai. Sejak adanya e-commerce di mana ada Shopee, Tokopedia dan beberapa e-commerce lainnya, kini pekerjaan kurir itu sangat banyak bertebaran di kota-kota besar, bahkan kota-kota kecil sekalipun. Mungkin saja kurir dan ojol itu sama banyaknya. Dan benar saja, kali ini ada cerita tentang seorang kurir. Mana kurir itu kerjanya sampai malam. Ya mungkin kalian tahulah, ada kurir yang bekerja sampai malam hari. Entah itu memang inginnya kurir atau tuntutan dari ekspedisinya. Jadi sebut saja nama laki-laki ini adalah Asep. Asep sudah bekerja sebagai kurir sekitar 5-6 bulan. Saat itu tahun 2020, di mana corona melanda bukan hanya Indonesia melainkan seluruh dunia. Namun pekerjaan kurir itu tidak berdampak pada penyakit ini. Bahkan pembukaan pekerjaan untuk sebagai kurir itu semakin banyak. Karena banyak orang yang pesan online karena aturan pemerintah yang tidak boleh keluar rumah. Dan Asep pun bekerja dari pagi bahkan sampai jam 12 malam. Jikalau paket yang datang ke kantornya itu membludak banyaknya. Hari itu entah karena kebetulan, tapi saat itu adalah malam Jumat. Namun Asep lupa apakah itu malam Jumat Kliwon atau malam Jumat biasanya. Namun tetap saja malam Jumat itu stigma masyarakat itu adalah malam yang sangat horor. Jadi awalnya Asep mengantar dari siang hari. Ia mengantar terus 1 paket, 2 paket, dan sudah tidak terhitung lagi berapa paket yang ia antar. Lalu sampailah di sore hari, ia pun istirahat dulu sambil membeli makan nasi bungkus. Dan ia bersantailah di kantornya. Dan setelah selesai maghrib, ia pun mulai mensortir barang-barang mana yang akan ia bawa di malam hari itu. Sebelum ia pergi, ia pun berbincang-bincang dulu dengan teman sama kurirnya. Dan salah satu dari temannya itu bilang, "Bro, hati-hati, ini malam Jumat, sebaiknya bawa sedikit saja. Takutnya di luar sana kita mengalami kejadian yang tidak mengenakan." Namun Asep hanya mendengar saja, namun tidak terlalu menggubris. Karena yang ia pikir, kan aku mengerjakan sesuatu yang halal. Mudah-mudahan Tuhan membantu pekerjaannya ini dengan keadaan yang aman dan tentram. Kemudian Asep pun pergilah meninggalkan kantornya. Dan ia mulai mengantarkan paket per paket satu persatu. Dan perlahan-lahan ia menghabiskan paket yang ia bawa. Hanya tersisa kurang lebih 5-6 paket. Tak terasa waktu sudah hampir sekitar jam setengah 10 malam. Bagi Asep ini belum terlalu malam. Jadi ia lanjut saja mengantar paket yang tidak banyak itu. Ia mulai lagi mengantar 1, 2 dan hanya tersisa 4 paket. Ia melihat alamat yang ada di paket ini. Dari tempat ia sedang berdiri ini ke lokasi titiknya itu sekitar 500-600 meter, tidak terlalu jauh. Namun jalan menuju ke rumah itu sangat hancur karena bukan aspal melainkan tanah merah. Selama ini Asep tidak pernah melewati jalan itu malam-malam. Yang ia pikirkan adalah suasana siang. Namun alangkah terkejutnya Asep ketika ia melihat lorong menuju ke rumah itu sangat gelap gulita tanpa adanya penerangan. Kalau tidak penerangan dari motornya, maka pandangannya pun akan sangat hitam pekat.
Tidak lupa Asep mengucapkan kata bismillah. Lalu ia mulailah masuk ke dalam lorong yang sangat sepi itu. Dan sepanjang jalan ia tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Sampailah tepat di depan rumah itu. Namun posisi rumah itu gelap tanpa penerangan. Ia tidak tahu sebenarnya rumah itu adalah rumah kosong. Jadi rumah ini adalah perumahan yang belum sepenuhnya jadi. Jadi tidak semua orang tinggal di situ. Hanya ada beberapa orang saja. Dan ternyata rumah ini, si pemiliknya ini sedang pergi keluar kota, meninggalkan rumah ini sepi, kosong, dan tidak bercahaya. Karena barang ini bukanlah COD, jadi Asep pun dengan pede saja masuk membuka pagar rumah itu dan berjalan pelan menuju ke arah depan rumah yang tanpa penerangan itu. Ia berinisiatif untuk meletakkan barang ini di tempat yang tidak bisa semua orang melihatnya, di mana ia nantinya akan menghubungi si pemilik paket ini, di mana ia meletakkan paketnya. Namun baru saja ia meletakkan paketnya itu, ia mendengar ada sesuatu seperti bunyi ranting yang diinjak. Dan bunyi patahan ranting itu bahkan sampai 3 kali. Seperti ada orang yang mendekati, berjalan pelan ke arahnya. Asep pun langsung memasang mode siaga pada dirinya. Ia melihat ke arah sekitar rumah itu. Namun ia tidak mendapati ada seseorang yang mendekati dirinya. Ia berinisiatif untuk memanggil orang atau sekiranya orang. Dan ia bilang, "Siapa di sana?" Namun tidak ada jawaban sekalipun. Lalu ia terus melihat ke arah kiri, kanan, dan di balik tembok. Namun ia tidak melihat satu orang pun. Ia yang merasa sangat aneh dengan situasinya. Ia berjalan pergi untuk meninggalkan rumah itu. Baru saja ia melangkah sekitar 5 langkah. Tiba-tiba ia kembali mendengar ada suara ranting yang diinjak. Namun ketika ia melihat ke arah kanan, ternyata tidak ada orang. Ia melihat ke arah kiri dan apa yang ia lihat bukanlah orang, melainkan sosok yang sangat besar, berwarna hitam, tinggi bahkan hampir 2 kali lipat dari dirinya. Dan matanya itu sangat merah. Dan iya, seperti yang kalian pikirkan, itu adalah genderuwo. Genderuwo itu mengeram kepada dirinya dan berkata seperti ini, "Kau masuk ke rumahku." Asep yang melihat dan mendengar suara dari sosok itu, tubuhnya pun langsung melunglai. Ia sangat lemas kala itu, namun ia tidak bisa pingsan. Karena entah kenapa, padahal Asep saat itu ingin sekali pingsan karena sudah tidak sanggup lagi merasakan situasi yang sangat mencekam yang tidak pernah ia alami seumur hidupnya. Lalu sosok itu pun kembali berkata, "Sebaiknya kau pergi sekarang atau kamu akan terima akibatnya." Asep mendengar suara itu, ia berpikir mungkin saja sosok ini memberikan kesempatan untuk dirinya pergi. Lalu dengan sekuat hatinya, sekuat tubuhnya melangkah walaupun langkahnya sudah tidak terarah. Ia pun perlahan-lahan meninggalkan rumah yang sangat menyeramkan itu. Lalu menghidupkan motornya dan pergilah meninggalkan dengan sangat terburu-buru. Kini ia sudah jauh meninggalkan rumah itu. Dan di motornya masih ada 3 paket. Karena ia sudah merasakan sangat takut, ia pun tidak lagi mengirim paket dan langsung pulang ke rumahnya. Dan sampai di rumah dengan tubuh yang masih sangat bergemetar, ia langsung terburu-buru masuk ke dalam rumahnya dan pergi mandi, lalu mencoba untuk tidur dan berharap sosok itu tidak mengikuti dirinya. Dan syukurnya sampai pagi hari dan keesokan harinya dan hari-hari selanjutnya ia tidak diikuti oleh sosok itu. Dan sejak kejadian itu, Asep pun mulai mengurangi pengantaran malamnya. Kalau sudah sampai jam 9 malam, ia pun langsung pulang ke rumah daripada nantinya akan ketemu lagi sosok-sosok lainnya yang lebih menyeramkan. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian semua yang masih setia menonton sampai di titik ini. Dan buat kalian semua yang bekerja sebagai kurir, semoga
perjalanan kalian, pekerjaan kalian itu aman, damai, dan tidak mengalami kendala sedikit pun. Dan sebelum saya undur diri, kembali lagi saya ingin mengingatkan, buat kalian semua jangan lupa mampir di video-video lainnya yang tidak kalah epic, menyeramkan, dan mencekam. Karena video di channel ini sudah lumayan banyak. Dan saya Adil undur diri. See you.